Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah, konten-konten saya itu banyak yang terkena klaim hak cipta. Apakah nanti akan aman untuk daftar monetisasi? Apakah akan diterima? Jawabannya, apabila sahabat semua kontennya itu konten memang konten original kita dan ternyata kontennya terkena klaim, mau tidak mau ya harus kita edit di bagian dashboard. Mau kita pangkas, mau kita bisukan, itu bisa ya. Kalau memang kita hapus, pengaruh jam tayangnya hilang. Jangan sampai apabila ada sahabat semua kontennya yang terkena klaim, lalu kita hapus atau visibilitasnya kita ubah menjadi pribadi. Itu yang ditakutkan, jam tayangnya itu akan hilang. Karena sudah jelas-jelas yang akan dihitung pendapatan jam tayang itu kan video yang dipublikasikan. Jadi jam waktu tonton publik. Ingat, yang dihitung itu jam waktu tonton publik. Kalau video kita tidak dipublikasikan, tidak akan dihitung. Nah, maka dari itu kalau kontennya betul original dan ada klaim hak cipta, mau tidak mau kita edit. Kecuali kalau yang terkena klaim hak ciptanya itu video short ya. Kalau memang yang terkena klaimnya video short, ya mau tidak mau kita sebelum dimonetisasi kita hapus. Kenapa? Karena walaupun video short kita dihapus, itu tidak akan ada dampak pada channel kita. Jam tayang tidak akan hilang, subscriber juga tidak akan hilang. Tapi alangkah baiknya ya untuk jaga-jaga, apabila ada konten short yang terkena klaim, hapus. Lebih baik cari aman kalau menurut Abah pribadi. Jangan sayang, wah ini penontonnya banyak nih. Itu jangan berpikiran seperti itu kalau memang kontennya short ya. Beda dengan video panjang, kan tadi udah jelaskan, video panjang mah sudah jelas-jelas kalau kita hapus jam tayang kita itu akan hilang. Nah, penjelasan tentang klaim hak cipta itu sebetulnya ada dua. Klaim hak cipta itu ada klaim hak cipta konten dan klaim hak cipta musik. Nah, kalau klaim hak cipta konten berarti kontennya itu konten bukan hasil karya kita sendiri, konten orang lain, dan ternyata orang tersebut mengetahui bahwa kontennya itu ada yang nyomot. Mereka melaporkan ke pihak YouTube dan mengklaim konten kita, dan yang akan bermasalah channel kita. Nah, ini buat pembelajaran yang channelnya hasil karya orang lain ataupun re-upload ya. Kalau konten re-upload mungkin saat ini aman. Kenapa kok bisa aman? Pengaruh dari si pemilik konten belum tahu. Oh, banyak kok bah channel-channel yang hasil karya orang lain. Misalkan video-video film yang pernah tayang di televisi lalu kita upload ke YouTube, itu kan sudah jelas-jelas ada pemiliknya. Nah, kalau semisalkan seperti itu, mereka biasanya langsung menghubungi ke pihak si pemilik konten. Ada juga triknya mungkin ya, kita bisa bagi hasil sama si pemilik video. Kalau memang kita tidak bisa untuk menghubungi si pemilik konten, itu jangan ikut-ikutan macam-macam seperti itu. Kalau memang kita tidak tahu, alangkah baiknya sejelek apapun, sebagus apapun hasil karya kita sendiri itu akan aman daripada kita pingin banyak viewer, kita nyomot video orang lain karena tergoda nih viewernya banyak, tapi saat itu aman karena si pemilik konten tidak tahu. Tapi setelah pemilik videonya mengetahui, yang ada di dashboard kan sudah jelas-jelas ada tulisan C nih. Yang tulisannya C itu adalah konten-konten. Nah, misalkan kalau kita ingin tahu, oh ternyata konten kita ada yang ambil, di situ kan kita bisa tahu. Nah, begitu pula si channel, si pemilik video tersebut di saat ngecek nih, waduh ternyata kok video saya ada yang nyomot. Rugi enggak sih apabila konten kita ada yang nyomot? Ruginya si pemilik konten tersebut, viewernya dibagi pastinya ya. Viewernya dibagi, yang tadinya kontennya itu mungkin banyak terus penontonnya naik terus, tapi setelah di re-upload dan sudah jelas-jelas ya
ternyata si penontonnya itu dibagi-bagi. Nah, itu kerugian buat si pemilik channel apabila kontennya itu ada yang ngambil. Nah, jadi kalau misalkan konten yang terkena klaim yaitu rawan channel kita terkena klaim, terkena teguran. Beda dengan konten musiknya yang terkena klaim. Apabila mungkin sahabat semua belum dimonetisasikan, kita bisa edit dengan cara menghilangkan musik atau memotong, ataupun kita bisa membisukan. Tapi kalau sudah dimonetisasi, kalau channel kita terkena klaim, dampaknya ya sudah jelas-jelas bagi hasil. Kalau musik itu akan dibagi hasil, kecuali kalau yang tadi saya jelaskan konten yang terkena klaim tetapi kontennya itu konten orang lain, itu jelas-jelas memang itu akan bermasalah channel kita. Nah, di sini pun Abah sering berkali-kali kok sih di saat membuat konten, jangankan konten-konten seputar ngevlog atau konten seputar YouTube pun sering terkena teguran klaim hak cipta, terutama nih yang membahas aplikasi. Biasanya untuk konten-konten yang membahas aplikasi dan ternyata aplikasi tersebut memang si pemilik kontennya tidak mengizinkan bahwa kita membuat konten tersebut, itu akan kena teguran channel kita. Jangan jauh-jauh. Coba sahabat semua membahas tentang cara download KineMaster, cara download aplikasi ini. Itu kalau si pemilik konten tersebut tahu, itu akan dihapus konten kita, akan terkena teguran channel kita. Abah pernah waktu itu cara download KineMaster tanpa watermark aja itu akan bermasalah. Kenapa? Karena si pemilik KineMasternya itu mungkin berbayar. Kenapa saya kok sampai menunjukkan konten yang mengarahkan penonton untuk mendownload aplikasi tersebut, sedangkan si pemilik aplikasi tersebut ingin bisa menghasilkan uang dari aplikasi. Nah, itu yang jadi permasalahan buat sahabatku ya. Jadi intinya, apabila sahabat semua yang mungkin saat ini banyak channel-channel yang terkena klaim hak cipta, ya mau tidak mau jangan dihapus dan jangan diutak-atik di bagian visibilitas. Alangkah baiknya kita edit, kita pangkas. Nah, kalau memang kontennya yang terkena klaim, ya mau tidak mau kita channelnya akan bermasalah. Jadi kalau video shotnya yang terkena klaim, lebih baik, saran dari Abah, lebih baik kita hapus. Kalau cuma video shot ya, kalau cuma video shot itu lebih baik dihapus, jangan didiamkan. Takutnya nanti di saat nanti mendaftar monetisasi, sahabat semua akan bermasalah ya. Kalau menurut Abah sih, pingin aman mah ya satu-satunya jalan bikin konten original, karena banyak banget yang menanyakan di WA, bah konten seperti ini akan lolos monetisasi enggak, bah konten seperti ini akan lolos dimonetisasi enggak. Jawaban dari Abah saya tanyakan yang pastinya, apakah kontennya original? Bukan, bah. Jangan dilanjut. Kalau menurut Abah gitu, jangan dilanjut bang, kasihan Abah mah capek-capek. Kenapa? Karena kita udah korban pulsa, kita mendownload juga pakai pulsa, kita upload pun pakai pulsa. Apa nanti yang kita dapatkan? Walaupun penonton banyak, kita tidak dapat apa-apa ya. Jadi intinya buatlah konten yang betul-betul original biar lancar channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga aja bisa bermanfaat ya.